Novel Cultivation Chat Group Chapter 67. Di depan Song Suhang, ada seorang paman berpakaian kantor yang berjalan tergesa-gesa. Tangan kirinya memegang tas kerja, sementara tangan kanannya mengeluarkan ponsel dari saku. Saat pria itu mengeluarkan ponselnya, Song Suhang mengamati selembar uang kertas jatuh ke tanah, tetapi si paman tidak menyadarinya, dan terus berjalan dengan langkah cepat. Hei, paman, tunggu sebentar. Song Suhang cepat berjalan ke gulungan uang kertas itu dan memungutnya. Ada lebih dari 150 lembar tergulung bersama. Dia selalu menjadi orang yang suka menolong sesama. Membantu seseorang semampunya dulu adalah salah satu dari sedikit kesenangan Song Suhang dalam kehidupan dunia yang membosankan ini. Meski sekarang dia telah mengenal dunia kultivasi, yang lebih menarik, kebahagiaan yang didapat dari menolong orang lain tetap menjadi sesuatu yang tidak ingin dia hilangkan. Paman pekerja kantoran itu menoleh, lalu memandang Song Suhang dengan tatapan penuh keraguan. Paman, uang Anda jatuh. Song Suhang mengangkat tangan dan berseru. Si paman menatap uang kertas di tangan Song Suhang dan memberinya pandangan apresiatif. Tapi tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu saat pandangan apresiasinya berubah menjadi kekecewaan. Dia pasti penipu. Gumam si paman, belum lama ini, ketika aku belajar menjelajahi website, aku ingat melihat di suatu tempat tertulis bahwa, ketika seseorang di jalan menjatuhkan uang, atau memungut uang dan mengatakan Anda yang menjatuhkannya, itu semua adalah penipuan. Abaikan saja, penipuan semacam ini tidak akan bekerja padaku. Sambil berkata demikian, si paman cepat-cepat pergi. Song Suhang yang pendengarannya telah ditingkatkan oleh body tempering liquid mendengar setiap kata yang digumamkan paman itu kepada dirinya sendiri. Paman, aku bukan penipu, ini benar-benar uang yang jatuh dari saku Anda, lihatlah saku Anda sendiri. Teriak Song Suhang. Tak terduga, ekspresi si paman memburuk, dia beralih dari langkah cepat menjadi jogging, dan segera hilang dari pandangan, anak muda, kamu pikir bisa menipu orang tua ini. Kamu terlalu naif. Song Suhang melambaikan uang kertas, berdiri membeku di tempatnya. Dia merasa dirinya pasti terlihat sangat konyol pada saat ini. Setelah beberapa saat, dia dengan tegas menyimpan uang ini. Jika itu sesuatu yang tidak diinginkan orang lain, itu akan menjadi milikku jika aku memungutnya, kan? Itu sepertinya tidak benar. Karena, jika suatu hari seseorang membuang istrinya karena marah, dan semua pria lajang pergi memungutnya, itu tidak berarti dia menjadi milik mereka, kan? Pukul 7.30 pagi. Ini adalah waktu untuk pelajaran pertama di pagi hari. Song Suhang sama sekali tidak bisa berkonsentrasi pada pelajaran. Dia memegang buku teks yang berat sebagai penutup, lalu menggunakan ponselnya untuk mengakses folder grup Nine Provinces, dan menemukan file, studi, diskusi, kolaborasi penggunaan awal energi mental oleh Drang Mun Resident Scholar. Dalam kuliah universitas, pengajar tidak akan peduli apakah kamu mendengarkan pelajaran, atau apakah ada yang bermain game ponsel selama kelas. Tapi jangan jadi bodoh seperti Tubo, yang saat bermain ponsel di kelas, menyukai postingan dan foto guru di aplikasi Soshio. Ketika guru sedang mengajar, mereka mungkin sesekali men-tweet atau memposting foto untuk melampiaskan stres mengajar mereka. Apa yang coba kamu sampaikan ketika kamu menyukai postingan mereka selama kelas? Apakah kamu ingin menyatakan bahwa dia tidak mengajar murid-muridnya dengan benar, dan malah menghabiskan waktunya di kelas untuk men-tweet? Melakukan hal bodoh seperti itu, tidak matter bagaimana tolerannya pengajar, mereka masih akan marah. Seperti yang dikatakan senior medicine master, ini adalah trik yang mudah dipahami. Pikir Song Suhang setelah selesai membaca laporan penelitian Drang Mun's Resident Scholar. Bagaimana kalau aku mengambil keuntungan dari waktu ini untuk mencoba beberapa trik penggunaan energi mental? Song Suhang selalu menjadi seseorang yang melakukan sesuatu ketika dia ingin melakukannya. Energi mental seorang cultivator terutama digunakan untuk mengontrol dan mengarahkan spirit ki di luar tubuh, serta mengontrol kekuatan dalam tubuh. Tapi energi mental adalah harta karun besar, hanya menggunakannya untuk mengarahkan dan mengontrol kekuatan tubuh akan terlalu sia-sia. Adapun bagaimana menggunakan dan mengaktifkan energi mental, setiap sekte memiliki rahasianya sendiri. Beberapa teknik energi mental khusus akan sangat kuat, kemampuan membunuhnya bisa lebih kuat daripada beberapa keterampilan magis dan bela diri. Ketika kekuatan dalam tubuh telah habis sementara masih ada energi mental yang tersisa, teknik energi mental rahasia itu bisa menjadi faktor utama antara kemenangan atau kekalahan. Metode aplikasi energi mental Drang Mun's Resident Scholar terdiri dari 3 trik berbeda yang dapat digunakan untuk pemula. Di antaranya termasuk menyebarkan energi mental secara luas atau mengarahkan semuanya pada satu titik, yang memunculkan efek deteksi. Ada juga penggunaan energi mental untuk mempertahankan aktivitas samar, itu bisa membantu mempertahankan keadaan, waspada, sementara waspada, itu juga memiliki efek menyembunyikan aura. Tapi tentu saja, secara aktif mempertahankan energi mental tidak mudah, terutama ketika seseorang tertidur. Jadi, menguasai metode ini membutuhkan banyak latihan. Akhirnya, ada melepaskan energi mental dalam satu napas, yang menyelubungi dan menekan pihak lawan, membentuk penindasan mental, metode semacam ini hanya bisa bekerja pada mereka yang lebih lemah dari diri sendiri. Ketika bertemu seseorang yang memiliki energi mental lebih kuat, penindasan itu hanya akan menjadi lelucon. Pihak lawan hanya akan merasakan angin sepoi-sepoi di wajah mereka, tanpa tekanan apapun. Memeriksa, waspada, menekan, ini adalah trik sublim yang diteliti oleh Drang Mun's Resident Scholar, bahkan cultivator membangun fondasi yang memiliki jumlah energi mental paling sedikit dapat menggunakannya.
Selain itu, cara menggunakan trik-trik ini mudah diingat. Sama seperti ketika seseorang belajar menggunakan komputer, ketika mereka mencoba memainkan game dengannya, mereka akan menemukannya mudah dikuasai. Mengambil keuntungan dari waktu luang sekarang, aku akan mencobanya. Setelah Song Suhang selesai membacanya, ada gatal di dalam untuk mencobanya. Bagaimanapun, tidak termasuk penindasan mental, penggunaan deteksi mental dan kewaspadaan tidak akan mempengaruhi orang lain. Tidak akan ada backlash bahkan jika dia mengeksekusinya selama kelas. Song Suhang diam-diam mengaktifkan True Self Meditation Scripture. Sang diri sejati dalam pikirannya duduk bersila, memekatkan kesadarannya, mengubahnya menjadi energi mental. Selanjutnya, Song Suhang mengikuti trik energi mental yang ditulis oleh Drang Moon's Resident Scholar, dan perlahan menyebarkan energi mentalnya. Ketika dia menggunakan deteksi mental, kali ini, Song Suhang tidak dapat memusatkan energi mental pada satu titik, dia hanya bisa menyebarkannya sejauh mungkin. Di bawah kekuatan maksimum penyebarannya, energi mentalnya kira-kira mencakup lingkaran berukuran tidak teratur dengan radius 5 meter. Dia menutup matanya, dan segala sesuatu dalam radius 5 meter mulai terpetakan dalam pikirannya. Namun, hal-hal yang bisa dirasakan adalah item di atas volume tertentu, setidaknya harus seukuran buku teks untuk bisa merasakannya. Hal-hal kecil seperti semut dan kecoa belum bisa dia rasakan. Selain itu, sosok manusia yang berhasil dia rasakan memiliki bentuk yang sangat abstrak, seolah-olah itu adalah foto jelek dengan kurang dari 300 piksel, wajahnya buram dan tidak mungkin diidentifikasi. Apakah karena energi mentalku masih terlalu lemah? Pikir Song Suhang, mungkin ketika energi mentalnya telah meningkat 100 atau 1000 kali lipat, teknik deteksi mental dapat melihat dengan jelas penampilan semua orang di sekitarnya. Mungkin ketika menjadi lebih kuat, penglihatan sinar X atau semacamnya dapat dicapai, kan? Saat dia berpikir, para siswa dalam radius 5 meter dari Song Suhang secara bersamaan menggigil. Apakah cuaca menjadi dingin? Mengapa aku merasakan kedinginan jahat yang mendalam? Aku merasa seperti seseorang menatapku dengan pandangan jahat. Aku merasa seperti dilucuti telanjang. Aku juga memiliki perasaan seperti itu, menjijikkan. Seorang siswi diam-diam menarik pakaiannya lebih kencang, merasa dingin di dalam. Mulut Song Suhang berkedut, lalu dia cepat menarik teknik deteksi mental. Tidak sulit bagi seseorang yang tahu cara menggunakan komputer untuk mempelajari game, tetapi untuk menjadi ahli dalam game, seseorang perlu menginvestasikan banyak waktu dan energi. Hal yang sama berlaku untuk Song Suhang saat ini, tidak sulit baginya untuk mempelajari trik-trik ini, tetapi untuk sepenuhnya menguasai trik-trik ini tidak akan mudah. Setelah menarik energi mentalnya, Song Suhang merasa kesadarannya sedikit terkuras, energi mentalnya hanya terkonsentrasi kemarin, dan agak lemah. Dia tidak dapat mempertahankan penggunaan teknik deteksi mental untuk waktu yang lama. Beristirahat sebentar, setelah dia merasa energi mentalnya pulih, Song Suhang mencoba trik kewaspadaan. Trik ini mudah dipelajari, sekali energi mental telah diubah, Song Suhang memiliki perasaan misterius di seluruh tubuhnya. Baik itu angin yang menyentuh tubuhnya dengan ringan, panas dari siswa di sekitarnya yang mendekat padanya, atau getaran di udara ketika siswa di dekatnya berbicara, asalkan itu bersentuhan dengan bagian tubuhnya, tidak peduli apakah itu angin, suara, atau panas. Dia bisa merasakan semuanya. Tapi keadaan, waspada, ini bahkan tidak dipertahankan selama 10 detik, karena menyebabkan kegemparan dalam pikiran Song Suhang, energi mental yang diaktifkan segera dimatikan.